Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Atsa. Kali ini saya membuat nastar yang lumer banget, dan ini bahannya cukup ekonomis tapi rasanya sangat enak dan lembut. Daripada penasaran, simak videonya hingga habis ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 200 gram margarin dan 50 gram butter ya. Ini saya campur jadi satu. Kemudian ini ada 50 gram gula halus, 2 butir kuning telur, 300 gram tepung protein rendah. Nah, di sini ada 50 gram maizena, susu bubuk 1 saset, dan tentunya ini isian nastar yaitu selai nanas yang sudah saya bulatkan seperti ini. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama kita masukkan margarin dan butter, kemudian tambahkan gula halus. Di sini akan saya mixer dengan kecepatan paling rendah. Ini cukup rata saja ya, sebentar saja, kurang lebih 1 hingga 2 menit saja, jangan terlalu lama karena nanti kuning telurnya akan mengembang dan itu akan merusak tekstur nastar. Nah, kalau sudah seperti ini tercampur, kemudian kita tambahkan 2 kuning telur. Ini kita mixer hingga tercampur rata saja, masih tetap dengan kecepatan paling rendah. Kemudian ini akan saya tambahkan adonan kering seperti tepung terigu dan susu bubuk ya, serta maizena, tapi terlebih dahulu harus kita ayak agar nanti bisa menghasilkan tekstur yang lembut untuk nastarnya. Nah, biasanya ada yang menggumpal seperti ini. Ini maizena juga kita masukkan. Oh ya, tadi susu bubuknya sudah saya masukkan ya, maaf tidak terekod video. Nah, ini kita aduk cukup dengan menggunakan spatula seperti ini, perlahan saja. Kita aduk hingga tercampur rata dan nanti bisa dipulung ya. Nah, seperti ini ya teksturnya ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya seperti ini. Kemudian ini akan saya bentuk. Sebentar, ini saya akan sisihkan, dan ini isiannya saya siapkan terlebih dahulu. Untuk isiannya saya menggunakan sendok takar yang paling kecil ya, saya bulatkan. Kemudian dan untuk adonan kulit nastarnya di sini saya menggunakan sendok takar juga. Untuk adonan kulit di sini saya menggunakan sendok takar ya. Ini ukurannya 5 gram atau 5 mili seperti ini, jadi tidak memakai timbangan. Nah, seperti ini ya, kita ambil peres seperti ini untuk adonannya. Kemudian ini kita bulatkan. Setelah bulat, ini kita pipihkan seperti ini, agak ke dalam ya. Lalu tambahkan isian selai nanas seperti ini, lalu kita tutup perlahan seperti ini. Hati-hati. Nah, kita tutup perlahan seperti ini, lalu kita bulatkan kembali hingga permukaannya mulus dan serta licin ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya taruh ke loyang, tapi untuk loyangnya tidak perlu diberi oles margarin, karena nanti kalau diberi oles margarin nanti akan bergeser-geser kalau kita waktu mengoles kuning telur ya. Nah, ini kita lakukan hingga selesai.
Nah, ini yang sudah saya bentuk semuanya. Ini jadinya 3 loyang ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ini akan saya panggang, tapi oven sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit dengan api kecil ya. Ini di suhu 150 derajat Celcius. Ini akan saya masukkan ke semua rak untuk loyangnya. Untuk lubang oven, kalau kita memanggang kue kering sebaiknya dibuka ya. Nah, kemudian ini kita tutup ovennya. Di sini saya panggang selama kurang lebih 15 menit pertama ya. Dan setelah 15 menit pertama, kemudian kita pindahkan loyangnya, kita oper-oper yang atas ke bawahnya selama 5 menit sekali. Kemudian setiap 5 menit sekali kita oper lagi, jadi totalnya kurang lebih 25 menit. Nah, ini totalnya sudah 25 menit. Intinya kalau kita menggunakan oven tangkring, kalau membuat kue kering itu harus kita oper-oper loyangnya dan kita putar-putar ya loyangnya agar merata sempurna. Ini kita dinginkan terlebih dahulu ya sebelum kita mengoles dengan kuning telur. Kita angin-anginkan seperti ini, kita dinginkan. Nah, setelah dingin, ini kita membuat untuk bahan olesannya ya. Di sini saya menggunakan 2 butir kuning telur. Ini kita pisahkan terlebih dahulu dari putihnya. Kemudian ini akan saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Teman-teman kalau mau juga bisa ditambahkan pewarna kuning telur ya, 1-2 tetes, tapi di sini saya tidak menggunakan pewarna, cukup 2 bahan ini aja. Ini kita aduk perlahan, jangan terlalu keras ya, perlahan sampai tercampur rata seperti ini. Nah, kemudian ini kita oles dengan menggunakan kuas yang kecil, yang lembut tentunya ya, jangan yang keras untuk kuasnya, nanti akan merusak tekstur dari kulit nastar. Ini kita lakukan hingga selesai seperti ini. Kita ratakan untuk bahan olesannya. Untuk teman-teman yang mau kulit nastarnya kinclong, sebaiknya dioles 2 kali ya untuk bahan olesannya, tapi terlebih dahulu kita oles semuanya hingga selesai, kemudian kita tunggu kering. Ini masih olesan yang pertama. Ini kita lakukan hingga semua dulu ya. Kalau sudah kering untuk olesan yang pertama, baru kita bisa mengoles yang kedua ya. Nah, ini udah yang kedua kali untuk mengoles bahan olesannya. Ini kita lakukan hingga rata seperti tadi ya. Caranya seperti yang kita mengoles pertama kali. Nah, seperti ini ya. Tapi untuk bahan olesan yang pertama tadi ya harus benar-benar kering terlebih dahulu, baru kita mengoles yang kedua kali. Nah, ini semuanya sudah saya oles dan ini akan saya panggang. Untuk panggangan dipanaskan sebelumnya ya. Ini akan saya masukkan ke seluruh rak ya, masing-masing rak terpenuhi seperti ini. Untuk waktunya saya tidak mematok ya, kita oven hingga permukaan kering, hingga permukaannya agak kecoklatan ya bagian atasnya. Untuk api kompornya tetap kita gunakan api yang kecil ya, kurang lebih 140 hingga 150 derajat Celcius. Dan jangan lupa setiap loyangnya kita oper-oper dan kita putar-putar hingga menghasilkan permukaan yang benar-benar kering ya bagian atasnya, hingga
golden brown istilahnya. Jadi harus pintar-pintar kita memutar dan memindahkan rak waktu mengoven ya, seperti ini. Ini tadi sudah saya pindah-pindahkan beberapa kali hingga menghasilkan warna yang seperti ini. Jadi semuanya matang dan warnanya sama untuk semua loyangnya. Nah, seperti ini. Ini udah kering. Nah, untuk bagian bawahnya tidak gosong kan? Cantik seperti ini. Meskipun memakai oven tangkring, kita juga bisa menghasilkan membuat nastar yang cantik, yang lumer. Dan ini resep serta teknik cara saya waktu jualan dulu ya. Saya pernah jualan kue kering. Nah, ini kita tunggu dingin ya sebelum kita memasukkan ke toples. Jadi harus benar-benar kondisi dingin. Nah, ini sudah saya siapkan toples. Ini ukurannya setengah kilo ya, 500 gram. Ini akan saya tata seperti ini. Untuk resep ini bisa menghasilkan satu buah toples ukuran 500 gram dan satu toples 250 gram ya. Tapi jika kita menggunakan toples yang 250 gram bisa menghasilkan 3 buah toples yang 250 gram itu, nanti ada sisa sedikit gitu. Biasanya satu resep saya seperti itu hasilnya. Nah, ini teman-teman cukup cantik kan, nastarnya kinclong, cantik sekali meskipun menggunakan oven tangkring. Ini toplesnya ukuran 500 gram dan belakangnya itu ada sisanya. Kalau menggunakan 250 gram toplesnya itu bisa menghasilkan 3 buah toples ya. Dan ini cocok sekali untuk ide jualan. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.